Oke, 5, 4, 3, 2, 1, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes, ya teman-temanku semuanya, selamat datang di kelas sains pada pagi hari ini. Jadi seperti janji Pak Bram kemarin, teman-teman sudah mencoba mengerjakan beberapa tugas ya, beberapa percobaan tentang bagaimana memahami gerak benda dan juga hukum Newton. Gerak dan gaya. Ya, jadi hukum Newton itu berbicara tentang gaya gitu. Jadi benda mati tidak akan bisa bergerak ketika tidak menerima gaya. Itu kan yang teman-teman minggu lalu sudah coba untuk pelajari. Nah, hari ini Pak Bram akan mencoba memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan tentang tugas-tugas teman-teman supaya nanti bisa lebih jelas dan dipahami kembali ya. Cuma ini satu-satunya cara. Kenapa Pak Bram tidak memilih Google Meet supaya teman-teman di sini semuanya bisa lebih santai, bisa berulang kali mendengarkan ini gitu ya. Soalnya kalau tak jelaskan lewat Google Meet ini sebenarnya akan membutuhkan waktu yang lama untuk teman-teman memahami, itu malah jadi mengantuk, tidak bisa untuk belajar dengan baik. Jadi ambil posisi santai, kapanpun dimanapun tonton video ini sampai habis. Pak Bram akan bagi beberapa part mungkin ya. Oke, begitu teman-temanku. Selamat belajar bersama Pak Bram akan mulai penjelasannya di soal yang pertama. Semakin banyak latihan soal, semakin teman-teman akan memahami bab ini ya. Pokoknya bab ini karena kita sudah mulai masuk ke rumus-rumus fisika gitu ya. Jadi harus banyak-banyak latihan soal supaya intelijensi dan logika kita bisa berkembang ya. Oke. Nah, lanjut. Ini, Pak Bambang dan keluarga mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari Hotel Cirebon Plaza, berarti kita harus menandai dulu di manakah Cirebon Plaza itu berada di sini ya teman-teman. Kita akan menandai Cirebon Plaza. Set. Nah, kemudian mau ke acara kondangan nih. Wah, kondangannya eh, Rizky Bilar sama Lesti. Kemudian akan tetapi mampir dulu ke Bank BRI, nyumbang dong ya kalau kita mau kondangan itu Pak Mama mesti nyumbang dulu, ambil uang dulu buat nyumbang ya ke Bank BRI. Berarti rutenya ke sini dulu. Set nih. Udah dikasih tanda kuning, Pak Bram kasih panah kuning. Kemudian yang ditanyakan, tentukan berapakah jarak dan perpindahan yang dilalui Pak Bambang dan keluarga. Yang kedua, berapakah waktu tempuh yang dilakukan oleh Pak Bambang dari berangkat hingga ke lokasi kegiatan. Nah, ini pakai rumus bisa. Ini kita nggak perlu ngitung pakai apa alat pengukur waktu, stopwatch gitu ya. Oke, jadi soal pertama, tentukan jarak dan perpindahan. Kita akan cari jaraknya dulu. Jarak adalah lintasan yang dilalui ya, teman-teman. Udah paham semuanya, lintasan yang dilalui. Jadi yang dilalui ya yang dilalui. Nah, ini melalui mana? Dari Hotel Cirebon melalui mana dulu sebelum ke hajatan? Ke sini dulu ya, berarti lah Jalan Kartini ya, ke Bank BRI, kemudian mau ke lokasi hajatan, jalannya lewat sini ke Jalan Wahidin dulu ini, kemudian baru ke lokasi hajatan lah, Jalan Sukasari ini. Lah, terus berapa jaraknya? Berarti tinggal ditambahkan aja. Ke sini 5 kilo, ke kiri 8 kilo, kemudian ke atas 14 kilometer. Jadi jarak satuannya adalah kilometer ya, atau meter. Kalau dekat karena ini jauh, jadi kita pakainya kilometer. Nah, jadi dari hotel ke Bank BRI ke lokasi. 5 tambah 8 tambah 14 sama dengan 27 kilometer. Inilah lintasan yang dilalui oleh Pak Bambang dan keluarga ketika mau ke hajatan melalui 27 kilometer jarak yang ditempuh. Nah, sebelum masuk ke perpindahan, kalau kita sudah tahu jarak, maka kita bisa untuk menghitung apanya? Waktu tempuhnya kan gitu ya. Kalau kita udah tahu jarak dari lokasi kita ke yang akan dituju, kita bisa waktu tempuh itu T lambangnya ya. Bisa jam, bisa second, bisa menit ya. Waktu. Nah, caranya gimana? Kemarin sudah ada di rumusnya yang teman-teman saya harap sudah baca semua. Waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau nyari jarak
ya berarti tinggal V-nya naik, jadi waktu dikali kecepatan dikali waktu sama aja. Kalau nyari kecepatan ya berarti tinggal jarak dibagi sama waktu. Nah, kan gitu. Itu rumusnya toh. Nah, sekarang sudah tahu jarak, waktunya mana? Nah, itu di soal diketahui loh. Kan yang dicari waktu ya. Di soal berarti harusnya kecepatan udah diketahui. Oh, ini udah tahu. Kecepatan tetap, berarti ini gerak lurusnya beraturan nih, ada kelurusan tetap ya. 80 km per jam, maka jatuhnya, nah ini kan, waktu jarak bagi kecepatan. Jaraknya sudah dapat 27, kemudian waktunya udah dapat 80 km per jam. 27 dibagi 80 berarti ini kilometernya bisa dicoret. 0,33 jam. Jam ya, biar enak kan berarti dipindah ke menit aja ini karena nggak ada 1 jam. 0,33 dikali 1 jam ada berapa? Menit, 60 menit ya, tinggal 0,33 kali 60 jawabannya 19,8 menit. Nah, kira-kira sebeginilah. Jawabnya 20 menit juga boleh. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 baru jarak loh ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Tadi diingat sebelum ganti slide, jarak adalah lintasan yang ditempuh. Nah, ketika bergerak dengan kecepatan tetap, berarti ini gerak lurus beraturan, berarti rumusnya adalah ini hubungannya waktu jarak dibagi kecepatan. Kalau nyari kecepatan berarti jarak dibagi waktu, gitu ya. Kalau nyari jarak berarti tinggal waktu dikali kecepatan. Nah, sekarang apa yang ditanya? Perpindahan. Apa bedanya ya, Pak Bram, perpindahan dengan jarak itu? Nah, ini untuk lebih dimudahkan ya. Tadi kalau jarak itu kan yang ditempuh ya, karena ke Bank BRI dulu. Berarti dari hotel ke Bank BRI, terus kemudian baru lagi ke sini, ke lokasi hajatan. Muter gitu ya, karena harus ambil uang. Nah, padahal kalau kita ngomong perpindahan dari hotel ke lokasi hajatan ini kan dekat ya. Nah, itulah perpindahan, teman-teman. Jadi, perbedaan posisi awal ya, titik awal dengan titik akhir. Jadi, dicari yang paling dekat. Nah, salah satu contohnya adalah menggunakan rumus Pitagoras ini ya. Semoga di SD masih ingat ya Pitagoras. Karena apa? Kenapa kok pakai rumus Pitagoras nyari perpindahannya? Bisa dilihat ini. Karena membentuk sebuah segitiga. Nah, kan ini kan hotelnya di sini, tempat hajatnya di sini. Berarti kan ini kan perpindahannya kan sebenarnya ke sini. Paling dekat ya. Kalau langsung. Nah, tapi kan ini kan bisa ditarik garis lurus. Nah, ini menggunakan rumus Pitagoras. Nah, berapa sisi-sisinya? Ya kan Pitagoras kan gitu. Akar dari penjumlahan sisi-sisinya. Berarti ini sisinya 9 kilo. Dari mana dapat 9 kilo? Ini kan dari Jalan Sukasari ini kan sampai ke bawah ini kan 14 kilo. Padahal ini itu 5 kilo tau. Loh ini 5 kilo kepotong 5 kilo. 14 kurangi 5 sama dengan 9 kilo. Nah, berarti ini jalan kecil ini cuma 9 kilo. Ini 8 km sudah diketahui ya, 8 km. Di peta ini ada tulisannya Jalan Sukasari dari Hotel Cirebon Plaza sampai pojokan sini 8 kilo. Nah, tinggal berarti Pitagorasnya gimana? Akar dari sisi-sisinya ditambah 8 kuadrat plus 9 kuadrat. Oke, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. 64 tambah 81 akar 145. Jawab sampai sini aja boleh. Ya, tapi kalau bisa dijawab pakai kalkulator gitu juga nggak apa-apa. Karena ini kan bukan bilangan bulat ya. Kayak kalau akar 16 itu 4 gitu. Akar 145 itu berapa? Nah, kan susah. Kalau akar 144 gitu kan 12 bisa langsung dijawab. Nah, begitulah konsep dari jarak dan perpindahan. Jadi tadi kalau jarak adalah lintasan yang dilalui. Jadi mau mubeng-mubeng kemanapun ya, mungkin si Greg mau ke rumahnya Esther gitu ya, mau beli bunga dulu ke pasar kembang. Nah, itu berarti jaraknya
dari rumah Greg ke Pasar Kembang baru ke rumah Esther. Nah, terus perpindahannya Greg gimana? Ya perpindahannya ditarik garis lurus dari rumahnya Greg ke rumah Esther gitu ya. Jadi itu konsep jarak dan perpindahan. Perpindahan adalah titik terdekat ya, perbedaan titik terdekat antara posisi awal dan posisi akhir. Oke, jadi ini adalah video part pertama supaya teman-teman bisa mengulang-ulang tentang ini adalah salah satu konsep dari gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap. Apa yang dapat disimpulkan? Tadi pengertian jarak dan perpindahan, cara mencari jarak dan perpindahan ya, dan juga cara mencari kecepatan dan waktu tempuh. Asal kecepatannya tetap, maka menggunakan rumus hubungan antara S, V, dan T ya. Jadi ada jarak, ada waktu, dan ada kecepatan di gerak lurus beraturan atau gerak lurus yang kecepatannya tidak berubah-ubah. Oke, langsung sampai jumpa di video selanjutnya part 2 ya. Kalau ini sudah paham, benar-benar paham, lanjut nonton video yang part 2.